Alladzi 'allamana wa an'amana bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqa. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita anugerah, nikmat, rahmat dan taufik sehingga kita bisa sampai pada saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan juga kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat dan keluarga beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Nah, materi atau poin-poin terakhir tentang tayammum, ya. Berkata Al-Imam Abu Syuja dalam kitab atau matan Abi Syuja, beliau mengatakan, wa yatayammamu likulli fariidatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa minan nawafil. Dan dia atau seorang muslim bertayammum untuk setiap salat fardu. Dan salat dengan tayammum, dengan satu tayammum, masya'a, apa-apa yang dia kehendaki, minan nawafil, dari salat sunnah. Jadi dari perkataan beliau ini kita dapat pahami bahwa tayammum ketika digunakan ada perbedaan penggunaan salat fardu dan salat sunnah. Ya. Jadi, kalau salat fardu, maka salat fardu berarti lima kali, ya. Ya. Dan nanti ada salat wajib juga yang bukan salat fardu, ya, seperti salat qadha atau salat nazar, ya. Nah, itu dikategorikan salat salat yang wajib. Nah, untuk salat 5 waktu, maka setiap salat selama kita belum dapat air, ya, atau selama kita belum bisa menggunakan air dengan udzur-udzur yang sudah disebutkan di awal, maka setiap salat kita tayammum. Nah, ini kalau salat fardu. Ya. Berbeda dengan salat sunnah. Nah, kalau salat sunnah, kita boleh salat sunnah beberapa rakaat yang kita inginkan dengan satu kali tayammum. Ya, misalnya mau salat duha, ya, salat duha 8 rakaat. Ya. Maka setiap salat duha 8 rakaat, maka 8 rakaat itu boleh dengan tayammum satu kali. Walaupun mungkin kita salatnya 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi boleh dengan satu tayammum, 8 rakaat, satu kaligus. Ya. Nah, begitu juga kalau kita ingin salat sunnah mutlak. Ya, salat sunnah yang tidak terikat
dengan waktu dan tempat, maka boleh masya'a. Ya. Sekeinginan kita, mau sholat berapapun rakaatnya, boleh dengan satu tayamum. Ini untuk sholat sunnah. Ya. Nah, dalam penjelasannya disebutkan oleh penulis Kifayatul Akhyar, la yusalli bitayammumil wahidi illa faridatan wahidatan. Seorang muslim tidak sholat atau tidak sah sholatnya dengan tayammum yang satu kecuali satu sholat wajib saja. Misalnya kalau kita sholat zuhur, kita tayammum. Nanti mau sholat asar, tayammum lagi. Mau sholat maghrib, tayammum lagi. Ya, dan seterusnya. Baik itu sholat, mau sholat qadha, tayammum lagi. Nah, misalnya kita sholat zuhur. Ada sholat zuhur yang disebut al-maqdiyah dan ada sholat zuhur yang disebut al-hadirah. Ya, sholat zuhur al-hadirah adalah sholat zuhur pada waktunya itu. Ya, sedangkan sholat zuhur al-maqdiyah, sholat zuhur yang kita tinggalkan misalnya kemarin. Ya, misalnya kemarin kita tidak bisa sholat zuhur karena sesuatu uzur yang diberikan atau yang izinkan oleh syariat. Ya. Maka kita mau qadha hari ini, maka ada dua sholat zuhur, ya kan? Sholat zuhur untuk hari ini dan sholat zuhur yang mau kita qadha yang kemarin. Maka nanti disebutkan dalam penjelasan, dua sholat zuhur itu harus dengan dua tayammum. Ya. Tidak boleh satu tayammum dua sholat zuhur, satu hadirah, satu qadhiyah. Ya. Jadi satu fardhah saja, satu kali tayammum, satu fardhah saja. Ya. Apa dalilnya? Ada beberapa dalil yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Dalil yang pertama, wahtajjalahu ar-Rafi'i biqauli Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Imam Ar-Rafi'i berhujjah atau mendalilkan pendapat mazhab ini pertama dengan asar atau perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Berkata Ibnu Abbas, minas sunnah an la yusalliya bitayammumi illa maktubatan wahidatan. Ya. Bagian dari sunnah, ya. Sunnah di sini maksudnya syariat, ya, atau aturan dalam syariat. Ya. Tidak berarti sunnah yang hukumnya sunnah lawan dari wajib, bukan. Ya. Jadi sunnah di sini maksudnya di antara syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang tidak boleh sholat dengan tayammum yang satu, kecuali sholat maktubah satu juga. Ya, paham ya? Sholat maktubah satu dengan tayammum yang satu. Ya. Makanya di sini disebutkan wasunnatu fi kalamis sahabi tansarifu ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sunnah dalam perkataan para sahabat itu berimplikasi, ya, kepada sunnah dalam perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau sahabat mengatakan itu syariat, maka berarti itu syariat Nabi, ya, berarti itulah syariat Nabi. Karena para sahabat tidak mungkin membuat syariat yang baru, ya. Yang mereka katakan syariat, yang mereka katakan sunnah, yang mereka katakan sesuatu yang diajarkan, berarti itu datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka ketahui. Ya. Walaupun asar ini disebutkan di dalam kitab ini, walaupun asar ini wa fi isnadihi syai'un wadih. Ya. Dalam isnad dari asar ini ada syai'un wadih. Ya. Ada sesuatu yang sangat jelas. Ya. Artinya, ya, isnad atau sanad dari asar Ibnu Abbas ini ya masih diperdebatkan. Ya, masih diperdebatkan.
Walaupun ada dalil yang selanjutnya. Naam, rawal Baihaqi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma annahu qala yatayammamu likulli salatin wa in lam yuhdits. Ya. Ada isnad yang sahih dari Imam Al-Baihaqi yang dijadikan pendukung dari hadis atau dari athar yang pertama dari Ibnu Umar. Ya, kalau tadi itu dari Ibnu Abbas, ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa dia ya, Ibnu Umar mengatakan ya, yatayammam atau yatayammamu, ya bisa juga dibaca yutayammamu, ya, ditayammumkan untuk setiap sholat itu walaupun dia belum berhadas. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan disebutkan dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Ini dalil yang kedua. Ya, jadi perkataan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa tayammum yang satu untuk setiap sholat walaupun dia tidak berhadas. Artinya setelah dia tayammum pertama, kemudian dia sholat zuhur, ya, setelah itu antara zuhur dan asar dia tidak batal atau dia tidak berhadas, dia tidak kentut, dia tidak kencing, dia pokoknya tidak berhadas. Ya. Tetapi walaupun dia tidak berhadas, dia harus tayammum ulang. Ya. Nah, ini makna dari perkataan Ibnu Umar. Nah, dalil yang ketiga, beliau mengatakan wa ahsanu ma yuhtajju bihi. Ya. Dan sebaik-baik hujjah dalam masalah ini yang dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Azza wa Jalla Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu. Ya, ayat tentang wudu. Wa idza qumtum ilas salati dan seterusnya, dan di akhir ayat Allah mengatakan apa? Fa illam tajidu ma'an fatayammam. Ya, fa illam tajidu ma'an fatayammam. Ya. Apabila kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayammum. Ya. Dan juga awal ayatnya. Awal ayatnya mengatakan apabila kalian ingin sholat. Maksudnya sholat yang wajib. Ya. Maka berwudu. Kalau tidak bisa berwudu, tidak ada air, baru bertayammum. Ya. Jadi dipahami oleh para ulama bahwa ayat ini ya, ketika dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya setiap mau salat wajib wudu. Ya. Jadi makna awalnya dari ayat ini dipahami oleh para ulama. Makna awal dari ayat ini, setiap mau salat kita wajib berwudu. Kalau tidak dapat air, wajib tayammum. Paham ya? Jadi pada awalnya tayammum dan wudu hukumnya sama. Setiap sholat, wudu atau tayammum. Setiap sholat, wudu atau tayammum. Ya. Ini hukum awal. Kemudian, ya, ada hadis yang mengkhususkan wudu. Ya. Jadi disebutkan, aujabal wudu'a wa tayammuma likulli sholatin. Wa kana dzalika tsabitan fi ibtida'il Islam. Ya. Diwajibkan wudu atau tayammum untuk setiap kali salat dan itu terjadi di awal Islam. Ya. Jadi di awal Islam atau di awal syariat salat, ya. Di awal pensyariatan salat, ya. Setiap salat itu dengan wudu yang baru. Setiap sholat, wudu yang baru. Setiap sholat, wudu yang baru. Kalau tidak dapat air, tayammum yang baru. Ya, jadi sama pada awalnya. Thumma kharajal wudu'u bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, wudu ya, dikeluarkan dari hukum itu. Hukum pengulangan maksudnya. Hukum pengulangan setiap sholat. Ya. Paham ini? Jadi awalnya wudu dan
Tayamum itu hukumnya sama, diulang setiap sholat, diulang. Ya, setiap sholat diulang, dan itu wajib. Ya. Kemudian hukum, kan di sini ada dua hukum ya. Pertama wudu dan tayamum, hukumnya sama. Setiap sholat diulang, Ya. Kemudian hukum wudu dikasih keluar. Ya. Hukum wudu dikasih keluar. Dengan apa? Dengan perbuatan Nabi. Apa perbuatan Nabi? Fa innahu shalla yaumal fathi khamsa salawatin biwudu'in wahid. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Jadi pada saat Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah terjadi pada tahun keberapa? Tahun ke-8. Ya. Tahun ke-8. Jadi dari awal Rasulullah dan para sahabat salat, ya, setiap fardu wudu. Itu hukum awal. Ya. Atau tayamum, wudu atau tayamum. Dua-duanya dikerjakan dengan cara yang sama. Nah, ketika Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khamsa salawatin. Ya. Jadi 5 salawat, jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Satu kali 5 salat biwudu'in wahid, dengan 1 kali wudu. Jadi 1 hari 1 malam itu Rasulullah tidak batal dia. Ya, tidak batal. Karena disambung terus wudu 1 kali. Karena ini terjadi pada saat Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Ya. Jadi dari 2 hukum yang disebutkan dalam ayat, hukum wudu dikeluarkan. Maka tinggal hukum tayamum. Artinya tayamum tidak dirubah dia punya hukum. Yaitu setiap sholat fardu harus tayamum. Masih dalam hukum awal. Nah, ini dalam namanya takhsis. Ya. Mentaksis ayat dengan perbuatan Nabi. Ya, jadi secara umum hukum wudu dan tayamum di awalnya sama. Setiap sholat fardu, wudu atau tayamum. Nah, ini hukum umumnya. Kemudian dengan perbuatan Nabi dikhususkan wudu. Ya. Dikeluarkan wudu dari keumuman ayat itu. Ya. Dikeluarkan wudu dari keumuman ayat itu. Nah, maka setelah Fathu Makkah, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu dengan 1 wudu. Nah, sejak saat itu dibolehkan wudu itu 1 kali saja, selama tidak batal. Ya, selama tidak batal. Tapi hukum tayamum tetap di dalam ayat. Ya, tetap di dalam ayat, yaitu 1 kali tayamum, 1 kali sholat. Walaupun tidak batal, tetap harus diperbaharui lagi kalau mau sholat yang selanjutnya. Ya. Fabaqiyat tayammumu bimuqtadal ayah. Wala yumkinu an yuqasat tayammumu 'alal wudu'i. Ya. Li'anna tayammuma taharatu daruratin. La yarfa'ul hadatsa. Ya. Lima marra min qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-As, asallaita bi ashabika wa anta junub. Ya. Maka tinggallah tayamum, ya, masih berada dalam makna ayat. Ya, makna ayat yang pada awalnya kita sudah sebutkan tadi, makna ayat Al-Maidah ayat yang ke-6 pada awalnya adalah setiap kali sholat wudu atau tayamum. Tapi ketika wudu dikeluarkan dari keumuman ayat, maka tayamum tetap tinggal di situ. Ya, tetap tinggal dalam makna ayat yang pertama, yang awal. Ya. Ya. Dan la yumkinu an yuqasat tayammum 'alal wudu. Ya. Beliau mengatakan tidak mungkin dikiaskan atau disamakan antara tayamum dan wudu. Ya.
Kenapa tidak boleh disamakan antara tayamum dan wudu? Karena tayamum taharatu daruratin. Ya. Karena tayamum itu adalah taharah yang sifatnya darurat. Ya. Sedangkan wudu adalah taharah yang tidak darurat. Ya. Kemudian yang perbedaan kedua, tayamum la yarfa'ul hadath, seperti yang kita sudah sebutkan. Ya. Sedangkan wudu mengangkat hadath. Makanya tayamum itu disebut taharatun darurah. Karena dia tidak mengangkat hadath. Jadi sebenarnya orang yang berhadath, dia masih dalam keadaan berhadath. Dan tayamum itu seperti yang kita sudah sebutkan, dibolehkan tayamum untuk bisa sholat. Tapi hadasnya tetap berlaku. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari tayamum ini. Ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa tayamum itu adalah taharah darurat untuk membolehkan sholat. Ya. Tetapi status hadasnya tidak berubah. Ya. Masih dalam status hadas. Berbeda dengan wudu. Kalau kita sudah berwudu, maka status hadas kita sudah kadaluarsa. Ya. Sudah kadaluarsa status hadasnya. Kecuali kalau berhadas baru lagi, maka dihitung hadas yang baru. Ya. Terhapus status hadasnya kalau berwudu. Kalau tayamum tidak terhapus status hadasnya, tapi dibolehkan secara darurat untuk melaksanakan sholat. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah kepada Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "As-shallaita bi ashabika wa anta junub?" Ya. Apakah kamu sholat mengimami teman-temanmu dalam keadaan junub? Dalam keadaan junub kamu jadi imam. Ya. Nah, berarti apa? Orang yang tayamum, ya, tidak boleh jadi imam untuk orang yang berwudu. Ya. Kenapa? Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Amr bin al-As. Ya. Rasulullah bilang, kamu jadi imam, teman-temanmu berwudu, kamu hadas. Ya. Kamu tayamum jadi imam, sementara teman-temanmu apa? Wudu. Ya. Berarti kamu berhadas ketika jadi imam. Ya. Dan teman-temanmu tidak berhadas. Maka ini yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa orang tayamum itu hadasnya masih berlaku. Dia hanya boleh jadi tayamum hanya digunakan sebagai tindakan darurat untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu apa? Waktunya terbatas. Ya. Waktunya terbatas. Nah, ini pendapat yang pertama dalam mazhab. Ya, jadi sekali lagi, pendapat yang pertama dalam mazhab dan yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i bahwa tayamum untuk setiap sholat fardu. Dan tidak bisa kita menyamakan antara tayamum dan wudu. Ya. Dengan adanya perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Dan ada pendapat yang kedua dalam mazhab, wa dhahab al-Muzani. Ya. Dan pendapat Imam al-Muzani. Ya, Imam Muzani ini huwa Abu Ismail bin Yahya bin Ismail al-Muzani al-Misri. Kana imaman wara'an zahidan, mujabad da'wah, mutaqallilan minad dunya. Wa kana mu'azzaman baina ashabi Syafi'i. Wa qala Syafi'i fi haqqih, law nadhara asy-syaitanu la ghalabahu. Sannafa rahimahullahu kutuban minha al-mabsut wal mukhtasar wal manthur wa ghairu dhalik.
Tufiya sanata arba'in wa sittina wa mi'atain. Ya. Jadi Imam Al-Muzani namanya Abu Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani Al-Misri. Ini orang Mesir. Ya, murid Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Ya, dalam pendapat beliau yang jadid. Ya, dalam pendapat beliau yang jadid atau yang baru. Beliau adalah seorang imam yang wara', zahid. Ya. Wara' itu artinya orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Dia imam zuhud, mujabud dakwah. Ya. Orang yang mustajab, dia punya doa. Mutaqallilan minad dunya. Ya, beliau ini tidak terlalu memperhatikan dunia. Artinya sederhana kehidupannya. Dan beliau adalah mu'azzaman baina ashabis Syafi'i. Beliau termasuk murid yang istimewa. Ya. Dari sekian banyak muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena beliau ini orang yang cerdas. Ya. Dan disebutkan dalam pendapat ulama Asy-Syafi'iyah bahwa Imam Muzani ini nomor 2. Ya. Jadi setelah Imam Asy-Syafi'i, Imam Muzani. Orang yang paling banyak berjasa dalam menyebarkan ilmunya Imam Syafi'i. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan tentang Imam Muzani ini, ya, saking cerdasnya beliau, Imam Syafi'i memuji muridnya ini. Ya. Apa kata Imam Syafi'i memuji muridnya? Lau nadhara syaitana la ghalabahu. Ya. Andaikan Imam Muzani ini berdebat dengan setan, maka pasti setan akan kalah. Nah, ini hebatnya ini orang, ya. Saking cerdasnya ini. Ya. Jadi siapapun yang bermunadharah atau berdebat dengan Imam Al-Muzani, sampai setan sekalipun, kata Imam Syafi'i. Ini tentu namanya al-mubalaghah, ya. Perkataan mubalaghah. Ya. Artinya ini sebuah pujian sekaligus rekomendasi, ya, dari seorang guru kepada muridnya. Beliau banyak menulis kitab, termasuk kitab Al-Mabsut, Al-Mukhtasar, dan Al-Manthur. Beliau wafat pada tahun 264 Hijriah. Nah, ini berkata Imam Muzani dalam masalah ini. Ya. Jadi Imam Muzani dalam masalah ini berbeda dengan pendapat imam-imam yang lain. Ya. Beliau punya ijtihad berbeda. Apa katanya? Wa dhahabal Muzani ila annahu yujma'u bi tayammumin wahidin fara'id wa nawafil. Ya. Wa huwa bina'an minhu ala aslihi wa huwa anna tayammuma yarfa'ul hadath. Ya. Dan pendapat Imam Muzani bahwa boleh menjamak atau boleh menggunakan tayammum yang satu untuk melaksanakan sholat fardu yang lebih dari satu. Artinya beliau menyamakan antara tayammum dan wudu. Ya. Jadi kalau misalnya kita sholat zuhur dengan tayammum, ya, setelah sholat zuhur kita tidak berhadas sampai sholat asar, maka kita boleh menggunakan tayammum yang tadi untuk sholat asar. Jadi selama tidak berhadas di antara kedua sholat itu, maka masih boleh. Ya. Begitu juga nawafil. Ya. Begitu juga nawafil, kita boleh menjamak nafilah sholat-sholat sunnah dengan tayamum satu. Begitu juga kata beliau mengumpulkan atau melaksanakan sholat fardu dan sholat nafilah. Ya, dengan satu tayamum boleh. Ya. Jadi kalau kita misalnya tayamum pada waktu subuh, ya, sebelum subuh kita tayamum, kita sholat subuh dengan tayamum. Ya. Setelah sholat subuh kita berzikir, baca Quran dan lain sebagainya, dan tidak berhadas. Kemudian kita mau sholat isyraq, ya, kita tetap di masjid misalnya, tetap sholat isyraq atau sholat duha. Itu masih boleh. Ya, dengan satu tayammum. Nah, ini pendapatnya Imam Al-Muzani. Jadi beliau keluar dari pendapat mazhab. Ya, karena menurut beliau apa? Binaan minhu, apa dasarnya? Beliau mengatakan binaan minhu ala aslihi
wa huwa anna tayammuma yarfa'ul hadath. Ya. Beliau membangun pendapatnya itu berdasarkan berdasarkan pada asalnya, kata beliau dalam pendapat Imam Muzani, bahwa tayammum itu fungsinya sama dengan wudu, yaitu mengangkat hadas. Jadi bagi Imam Muzani, tayammum sama wudu itu sama persis, tidak ada bedanya. Ya. Kalau wudu mengangkat hadas, tayammum juga mengangkat hadas. Jadi beliau tidak bedakan. Maka kalau wudu boleh sholat 2, 3, sampai 4 kali atau sampai 5 kali bahkan, maka tayamum juga sama. Boleh sholat lebih dari 1. Dan boleh sholat wajib ditambah dengan sholat nafilah, itu boleh menggunakan tayamum yang sama. Ya, karena beliau punya ijtihad dasarnya tidak membedakan antara tayamum dan wudu. Ya. Sedangkan imam-imam yang lain dalam mazhab Asy-Syafi'i ya mengatakan bahwa wudu dan tayamum walaupun sama-sama membolehkan kita sholat, tapi ada bedanya. Ya. Bedanya tayamum itu adalah thaharah yang sifatnya darurat. Ya. Yang idealnya pakai wudu. Ya. Jadi tidak bisa disamakan antara thaharah yang ideal dan thaharah yang darurat. Ya. Itu kata imam-imam yang lain, dan ini menjadi pendapatnya Imam Abu Syuja' juga, dan juga pendapat pengarang dari kitab Kifayatul Akhyar ini. Hanya pendapat yang terbesar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian penulis Kifayatul Akhyar mengatakan terhadap pendapatnya Imam Al-Muzani ini, beliau mengatakan wa huwa mardudun bima marra. Ya. Dan pendapat ini mardud. Ya, mardud artinya pendapat yang ditolak dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu juga banyak pendapat. Ya. Antar para imam itu juga berbeda pendapat. Berdasarkan ijtihad masing-masing. Ya. Tapi kalau berbicara mazhab, mana yang digunakan dalam mazhab, mana yang paling rajih, mana yang paling sahih. Ya. Jadi kalau ada pendapat mazhab yang paling sahih, itu tidak menafikan pendapat imam-imam yang lain dalam mazhab tersebut. Jadi kalau kita memegang mazhab Syafi'i, mana yang kita pegang? Fa'ala sahih la yujma' baina fariidhatain. Ya. Maka dalam pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, itu tidak bisa 2 salat dengan 1 tayammum. Ya, salat maghrib dan isya tidak boleh. Ya. Jadi maghrib tayammum sendiri, isya tayammum sendiri. Ya, tidak boleh dengan 1 tayammum 2 salat wajib. Dan ini pendapat yang lebih sahih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, walaupun ada pandangan yang lain dari Imam Al-Muzani. Jadi pandangan Imam Al-Muzani itu berlaku untuk beliau. Ya, berlaku untuk beliau sendiri. Ya, sedangkan dalam mazhab yang dipakai adalah mazhab yang disebut sahih, yaitu 1 tayammum, 1 salat. Ya. Sawa'un kanat al-fariidhatani muttafiqatain. Ya. Sama saja apakah salat fardhah itu sama, muttafiqah. Artinya salat 5 waktu antara maghrib dan isya. Itu disebut salat muttafiqatain. Ka salataini. Misalnya 2 salat. Atau mukhtalifatain. Ya. Atau 2 kewajiban yang berbeda. Seperti kasolatin wa tawaf. Mengumpulkan salat dan tawaf. Ya. Jadi kalau kita pergi ke Mekah ya, dan kita tidak bisa menggunakan air, nah, maka kalau kita mau sholat, kita tayamum dulu. Setelah sholat, kita mau tawaf,
maka tayamum ulang. Ya, tayamum lagi. Kenapa? Karena ini dua ibadah. Ya, dua buah ibadah yang tidak bisa dikumpulkan atau yang tidak bisa dikerjakan dengan satu tayamum. Ini dalam mazhab. Wa sawa'un kanata maqdiyataini. Ya. Dan begitu juga melaksanakan dua salat yang diqadha. Ya. Apabila kita meninggalkan dua salat, kita mau qadha itu salat dua itu, maka tidak boleh satu kali tayamum mengqadha dua salat. Jadi harus satu-satu. Ya, misalnya kalau kita salat zuhur misalnya. Salat zuhur yang hadir, ya salat zuhur yang sekarang. Ya. Kita tayamum dulu. Baru kita mau qadha dua salat yang kemarin kita tinggalkan. Kemarin kita tinggalkan misalnya salat zuhur dan asar. Ya. Karena sakit atau dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Maka setelah salat zuhur yang hari ini selesai, kita tayamum dulu, baru kita salat qadha zuhur yang kemarin. Ya. Setelah qadha zuhur yang kemarin, kita mau qadha asar, kita tayamum lagi. Ya. Maka 3 salat, 3 tayamum. Paham ya? Nah. Au hadirah wa maqdiyah. Atau kita mau salat yang hadir dan salat yang qadha seperti kita gambarkan. Ya. Wa sawa'un kanata maktubatan wa mandhurah au mandhurataini. Ya. Dan sama juga apakah kita melaksanakan salat maktubah, ya salat maktubah itu salat yang 5 waktu itu, ataukah salat mandhurah. Ya, kita salat nazar. Ya. Tidak bisa kita gabungkan salat zuhur kemudian habis itu salat nazar dengan satu tayamum. Jadi kalau kita ingin melaksanakan salat zuhur yang pada hari ini, kemudian salat nazar, maka salat zuhur dengan tayamum sendiri, salat nazar dengan tayamum sendiri juga. Ya. Itu. Ataukah dua nazar? Dua salat nazar sama. Kita melaksanakan dua salat nazar. Saya mau salat nazar berapa? 4 rakaat misalnya. Dengan 2 kali salam. Ya. Maka kalau kita sudah salam, tayamum ulang. Baru salat lagi 2 rakaat. Ini namanya salat nazar. Ya. Salat nazar itu tidak ada namanya. Ya salat nazar lah namanya. Ya, sesuai dengan nazar yang diungkapkan itu. Ya, sesuai dengan nazar yang diungkapkan. Saya mau salat nazar 10 rakaat. Nah itu berarti 10 rakaat itu dia punya nazar. Ya. Baik. Ini penjelasannya. Wa fi wajhin yujma'u baina mandhurah wa maqdiyah. Wa fi akhar baina mandhuratain. Wa fi wajhin syadhin yajuzu fi fawaid wa faitatan muaddatan. Ya. Dalam salah satu wajah ini salah satu pendapat dalam wajah itu berarti kita sudah sebutkan dulu. Kalau disebut wajah berarti pendapat ashab. Ya. Pendapatnya ashabus Syafi'i. Pendapatnya murid-murid Imam Syafi'i. Ya. Jadi ada kalau disebut wajah berarti ada perbedaan pendapat antara ashab. Ya. Dalam salah satu pendapat boleh digabungkan antara boleh digabungkan antara salat nazar dan salat qadha. Ya, salat nazar dan salat qadha. Ini pendapat salah satu pendapat ya dalam mazhab. Tapi yang sahih yang tadi itu, yang tidak boleh. Ya. Yang tidak boleh digabung-gabung. Dan pendapat yang lain boleh antara dua salat nazar. Ya.
Jadi kalau nazar boleh dengan 21 tayamum. Ini pendapat yang tentu syadz. Wa fi wajhin syadz, dan dalam satu wajah yang syadz, asal pendapat yang syadz. Syadz artinya pendapat imam yang disebut syadz itu kalau seseorang menyelisih pendapat orang yang lebih kuat. Ya. Jadi pendapat imam yang kualitasnya di bawah maksudnya. Lebih di bawah daripada imam-imam yang lain. Maka mereka mengatakan wa yajuzu fi fawaid wa faitah muaddah. Ya. Boleh menggabungkan salat-salat yang fawaid, ya, salat-salat yang tertinggal. Ya, salat-salat yang tertinggal dengan satu kali tayammum. Nah, ini pendapat dalam mazhab. Intinya, ya, kita kembali ke kesimpulan yang disebutkan oleh Imam Al-Husaini bahwa tidak diperkenankan, ya, menggabungkan dua salat wajib dengan satu tayammum. Nah, itu kesimpulan. Karena itu adalah pendapat yang sahihnya. Kemudian poin selanjutnya, bagaimana kalau yang tayammum itu adalah sobi? Ya. Apakah ini masalah lain ya, masalah yang lain. Anak-anak yang tayammum, apakah boleh dia menjamak dua salat atau tidak? Ya. Maka dijawab sini was-sabiyyu kal baligh 'alal madhhab. Li'anna ma yu'addihi hukmuhu hukmul fard. Ala tara annahu yanwi bi salatihi al-mafruḍah. Ya. Dan hukum sabi, anak-anak yang belum balik sama dengan yang sudah balik. Ya, dalam pendapat madhab. Artinya kalau dia tayammum sama. Dia tidak boleh menggabungkan dua salat. Ya, tetap satu kali tayammum, satu kali salat. Ya, misalnya anak-anak kita sakit. Ya, anak-anak kita sakit belum balik, dia mau salat dengan tayammum. Maka dia sama seperti orang dewasa yang sudah salat, yang sudah balik, setiap salat dia tayammum. Ya. Ala tara annahu yanwi bi salati al-mafruḍah. Ya, karena apa? Karena dia berniat untuk salat itu salat yang mafruḍ. Ya, salat yang wajib. Jadi yang dilihat adalah bentuk salatnya. Ya, tidak dilihat siapa yang mengerjakan. Ya. Yang kerjakan itu anak sobi atau balik atau orang dewasa. Yang penting dia salat mafruḍah, maka hukumnya sama. Dia harus melaksanakannya dengan satu tayammum, satu salat. Baik. Masalah yang selanjutnya. Wa kadza la yajma' baina khutbatil jum'ah wa salatiha. Nah, ini Masya Allah ya. Begitu juga dia tidak menggabungkan antara khutbah Jumat dan salatnya. Ya. Jadi khutbah Jumat tayamum sendiri maksudnya. Salat Jumat tayamum sendiri. Nah gitu. Ini kalau tayamum, tidak sama dengan wudu. Jahit. Naam, salatul janazah laha hukmun nafilah. Ya, kemudian poin selanjutnya, bagaimana kalau salat jenazah? Apakah salat jenazah, misalnya kita salat jenazah 2 kali. Ya. 2 kali kita salat jenazah. Apakah 2 kali tayamum atau 1 kali tayamum? Nah, beliau mengatakan salatul janazah laha hukmun nafilah ala rajih min turuqin. Ya. Dalam hal ini salat jenazah ya disamakan dengan salat nafilah. Walaupun salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Salat sunnah hukumnya sunnah. Tapi apa persamaannya fardu kifayah dan sunnah? Persamaannya adalah tidak semua orang wajib
melakukan. Ya. Fardu kifayah atau sholat jenazah, kalau sudah ada satu orang yang sholat, yang lain tidak berdosa. Ya. Artinya dari sisi pelaksanaan, ya, dia mirip dengan sholat nafilah. Ya, sholat nafilah kan tidak dipaksa kita mau sholat. Mau sholat atau tidak itu tidak ada paksaan. Berbeda dengan sholat fardu, itu harus dipaksa. Ya. Tidak mau sholat berdosa. Tapi kalau sholat nafilah tidak. Kalau kita mau sholat maka dapat pahala. Kalau tidak sholat maka tidak apa. Nah, begitu juga sholat fardu kifayah, sholat jenazah. Sholat jenazah, kalau ada sudah yang sholat jenazah berarti kita tidak dipaksa. Kita mau sholat dapat pahala, kalau tidak mau sholat tidak.